Hai teman-teman, apa kabar kalian? Kami harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Di masa pandemi seperti ini, jangan malas-malas untuk menjaga kebersihan ya, terutama mengikuti protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker saat keluar rumah, selalu menjaga jarak, serta rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, pada video kali ini, kami kelompok 1 dari kelas 1C Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang akan menjelaskan tentang definisi turunan dan aturan pencarian turunan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Tiara Novita Pasha Maharani dan teman saya ada Zafarina Maulida Putri. Selanjutnya ada Sepia Ernaning Kusumastuti, dan yang terakhir ada Ahyaya Barokah Kusumawati. Langsung saja kita simak videonya ya. Bye! Oke, kita langsung masuk ke definisi turunan. Nah, di sini diberikan Y sama dengan fx. Nah, terus di sini ada titik pertama, ada titik kedua, yang apabila kita tarik garis nih pada garis biru ini, nah, maka x, y-nya berapa? Ya, x, y-nya adalah x, fx nih. Ini sebagai x dan ini sebagai y. Karena di sini terpampang jelas bahwa y sama dengan fx. Kemudian, nah, dari sini berarti x-nya berjarak delta x menuju titik kedua, nih titik kedua. Maka kita dapatkan x, y-nya adalah x ditambah delta x, fx ditambah delta x. Kemudian untuk gradiennya, kita dapatkan seperti nih. M sama dengan delta y per delta x. Yang mana delta y-nya itu, nih delta y-nya, didapat dari y2 dikurang y1. Nah, kita dapatkan nih fx ditambah delta x dikurang fx. Kemudian untuk x-nya bagaimana? Nah, x-nya itu tetap, yaitu delta x. Selanjutnya, nih, kalau yang tadi ini adalah garis biasa, mencari gradien pada garis biasa. Nah, kalau yang ini garis singgung, kita mencari gradien pada garis singgung. Nah, dapat dilihat di sini kan, nih, titik ini hampir mendekati 0. Maka didapatkan gradiennya adalah M limit delta x mendekati 0, delta y per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0, fx ditambah delta x dikurang fx per delta x. Nih, yang ini sama kayak yang ini. Kemudian, nah kita dapatkan, karena ini adalah gradien garis singgung, maka gradiennya harus sama seperti definisi turunannya, yaitu M d per dx. Nah, nih limit h mendekati 0. Kita ganti delta x-nya dengan h. Nah, kita dapatkan fx ditambah h dikurang fx per h. Nah, ingat ya, karena ini adalah gradien garis singgung, maka gradiennya adalah turunan pertama dari fungsi y sama dengan fx. Oke. Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan, atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi, atau dapat kita pahami, definisi turunan fungsi atau diferensiasi adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya, fungsi f menjadi turunan f yang mempunyai nilai tidak beraturan. Oke,
kita coba mencari turunan dengan definisi turunan yang sudah kita jelaskan tadi, yang sudah kita bahas tadi maksudnya. Nah, biasanya kalian mencari rumus turunan dengan cara yang ribet-ribet kan? Kalau ini kita coba yuk dengan definisi turunan yang tadi. Oke, di sini ada nomor 1, yaitu Y sama dengan MX ditambah C sama dengan Fx. Maka gradiennya adalah M. Nih, gradiennya adalah M. Pada tahu kan? Kemudian kita dapatkan sesuai dengan rumus dy per dx di sini limit h mendekati 0. Nah, kita masukin rumus yang tadi. Mx maksudnya M dikali X tambah H ditambah C dikurang Mx dikurang C per H. Nah, kita kali ini M dikali X, M dikali H. Maka kita dapatkan limit H mendekati 0, Mx ditambah Mh ditambah C dikurang Mx dikurang C per H. Loh, ada yang sama, kita coret. Nih, Mx sama negatif Mx sama. Kita coret. Kemudian ada lagi yang sama. C dikurang C. Kita coret. Sisa apa dong? Nih, sisa ini. Limit H mendekati 0. Itu MH per H. Loh, ada lagi yang sama. Kita coret. Nah, sisanya adalah dy per dx sama dengan M. Yang mana, karena gradiennya adalah M. Nah, kalau kita taruh garis di sini, dan di sini. Nah, ibarat kata ada 3 garis. Ada 3 titik maksudnya. Berarti gradien garis singgungnya apa? Ya, sama dengan M. Berapapun itu, maka hasilnya M. Karena gradien garis singgung adalah konstan. Ya, selalu konstan. Kemudian, nah, di sini ada nomor 2. Y sama dengan X kuadrat sama dengan Fx. Nah, kali ini gambarnya adalah kurva. Kurva. Nah, kemudian kita dapatkan sesuai rumusnya dy per dx limit h mendekati 0. Kita masukin rumusnya. D-nya adalah Y2 dikurang Y1, jangan lupa. Nah, berarti kita dapatkan ini nih. X ditambah H dikuadratkan dikurang X kuadrat. Ini kenapa dikuadratkan? Hayo. Nah, karena ini. X-nya adalah X kuadrat. Yang mana adalah Fx nilainya. Nilai dari Fx maksudnya. Kemudian kita dapatkan ini. Limit H mendekati 0. Nah, kita kaliin deh tuh. X ditambah H dikali X ditambah H. Aduh, maaf ya kalau jelek ini ya. Nah, kita dapetin X dikali X, kemudian X dikali H, kemudian ini H dikali X, kemudian H dikali H. Maka hasilnya ini. X kuadrat ditambah 2X ditambah H kuadrat dikurang X kuadrat. Loh, ada yang sama. Kita coret. X kuadrat dikurang X kuadrat. Kita coret. Nah, kita dapetin ini nih sisanya. 2X ditambah H kuadrat di per H maksudnya. 2X ditambah H kuadrat per H. Nah, H-nya ini kita coret. Gak apa-apa. Supaya hasilnya sederhana. Kita dapetin di sini limit H mendekati 0. 2X ditambah H sama dengan 2X. Nah, berarti hasilnya apa dong? Nah, ini hasilnya. D per dx merupakan garis singgungnya adalah 2x. Oke. Oh my god. Ini baik coretan. Nah, kita hapus dulu ya. Nah, karena kita bahas kurva, yang mana x-nya akan berbeda dari, yang mana nilai gradien dari x-nya akan berbeda dari garis singgung. Nah, kalau kurva ini kan nggak seimbang ya, karena dia ada yang negatif, ada yang positif. Kalau negatif berarti ke bawah, kalau positif berarti kemana? Ke atas lah. Nah, di sini kita taruh nih, yang negatif X sama dengan min 2.
yang mana gradiennya menghasilkan min 4, yaitu 2x. Nah, x-nya ini adalah min 2, hasilnya min 4. Nah, kalau yang positif ada x2, x sama dengan 2, maka gradien garis singgungnya yaitu 2x, 2 dikali x, 2 dikali 2 maksudnya, menghasilkan 4. Nah, perlu diingat ya, kalau kurva ini, dia itu merupakan fungsi yang nggak linear. Kenapa? Ya, contohnya ini, x kuadrat. Ini masih untung x kuadrat. Coba kalau x pangkat 3. Hasilnya masih tetap menjadi x kan? Ini hasilnya 3x kuadrat. Yang mana nilai gradien dari x hasilnya akan berbeda bergantung nilai dari x-nya. Khusus untuk yang kurva. Oke. Aturan pencarian turunan. Jika K suatu konstanta, F dan G fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, U dan F fungsi-fungsi dalam X, sehingga U sama dengan Fx dan V sama dengan Gx, maka berlaku yang pertama, jika Y sama dengan K kali U, maka Y aksen sama dengan K dalam kurung U aksen. Contoh, jika Fx sama dengan 3x pangkat 5, maka F aksen X sama dengan 3 kali 5x pangkat 4, sehingga hasilnya 15x pangkat 4. Yang kedua, jika Y sama dengan U ditambah V, maka Y aksen sama dengan U aksen ditambah V aksen. Contoh, jika Fx sama dengan 3x pangkat 5 ditambah 2x, maka F aksen X sama dengan 15x pangkat 4 ditambah 2. Buat lanjutannya nomor 3 sampai nomor 5 ya. Jadi di sini kita membahas soal-soal. Jika nomor 3, jika Y sama dengan U min V, maka Y turunan sama dengan U turunan min V turunan. Contoh soalnya yaitu, jika Fx sama dengan 3x pangkat 5 min 2x, maka F turunan x sama dengan 15x pangkat 4 min 2. Ini pas SMA aja udah diajarin toh kayaknya. Jadi, itu tuh 15x pangkat 4 dapat dari turunannya 3x pangkat 5, yaitu 5 yang pangkatnya itu kan diturunin. Jadi 5 dikali 3, kan itu 15x. Lah, x pangkat 5-nya itu tuh n-1, jadinya 5 dikurangi 1, jadinya x pangkat 4. Terus, min 2x-nya itu kan, kalau turunan kan x-nya kalau nggak punya pangkat berarti hilang, jadinya tinggal min 2. Tuh. Terus nomor 4, jika Y sama dengan U kali V, maka Y turunan sama dengan U turunan dikali V ditambah U kali V turunan. Contoh soalnya, jika Fx sama dengan 3x pangkat 5 ditambah 2x dikali 4x min 7, maka F turunan x sama dengan 15x pangkat 4 min 2 dikali 4x min 7 ditambah 3x pangkat 5 ditambah 2x kali 4. Jadi kan itu kan soalnya kan Y turunan Y sama dengan U kali V. Kita nyari aja tuh U-nya itu kan 3x pangkat 5 plus 2x. Terus kalau F-nya itu kan 4x min 7. Turunannya U itu kan 15x pangkat 4 plus 2 itu sama kayak yang soal nomor 3. Terus kalau turunan F-nya itu kan 4, soalnya kan 4x min 7, soalnya jadinya x-nya itu kan nggak punya pangkat, jadinya hilang gitu loh, tinggal 4, berarti turunan f-nya 4. Ya, mudeng toh, gampang. Terus nomor 5 itu, jika Y sama dengan U per V, maka Y turunan sama dengan U turunan dikali V dikurangi U V turunan per F pangkat 2. Contoh soalnya.
pangkat 2. Contoh soalnya itu, jika fx sama dengan 3x pangkat 5 plus 2x per 4x plus 7, maka f turunan x sama dengan 15x pangkat 4 ditambah 2 dikali 4x plus 7 dikurangi 3x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 per 4x plus 7 pangkat 2. Jadi, di situ kita nyari juga dulu U turunan sama V turunannya. Sama sih kayak nomor 4 tadi sih. 15x pangkat 4 plus 2-nya itu kan dari U turunan. Terus 4x plus 7-nya itu V-nya dikurangi 3x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 itu kan U, terus V-nya juga 4. Terus per F pangkat 2, F-nya itu kan tadi kan 3x pangkat 4x plus 7 pangkat 2. Jadinya gitu. Contoh. Nah, itu dia penjelasan mengenai definisi turunan dan aturan pencarian turunan. Mohon maaf apabila banyak penjelasan yang kurang dimengerti ya. Kami dari kelompok 1 mohon undur diri. Dan jangan lupa untuk mengerjakan 3 soal dari kami ya. See you teman-teman. Terima kasih.